Bab 13. Cinta sekretaris pilihan Papa. Brian menoleh ke belakang ketika tidak lagi mendengar langkah kaki Anneliese yang mengekorinya. Benar saja, Brian tidak melihat Anneliese di belakangnya. Wajah Brian seketika masam dan sempat mendengus kesal, lantaran Anneliese tidak mengikutinya lagi tanpa bertanya padanya lebih dulu. Cek, wanita ini menyusahkan sekali. Brian menggerutu, dan terpaksa ke depan lagi untuk mencari Anneliese yang entah berhenti di mana. Padahal Brian hampir masuk ke dalam lift karena ruangan kerjanya ada di lantai 3. Brian memicingkan matanya menatap Anneliese, yang duduk santai di ruang tamu sambil bermain ponsel. Masih mau bekerja tidak? Suara bariton Brian jelas membuat Anneliese tersentak kaget. Dia tadi sedang serius membalas chat dari sahabatnya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara bariton bosnya. Pak Brian, kenapa teriak-teriak? Saya tentu saja masih mau bekerja, tapi ini bukan jam kerja kan? Jawab Anneliese seraya berdiri dari duduknya setelah memasukkan ponsel ke dalam tas. Brian memutar malas bola matanya. Aku menyuruhmu mengikutiku, bukan malah duduk dan bersantai di sini. Ruang kerjaku ada di lantai 3. Omel Brian. Tanpa babi bu lagi, Brian meninggalkan ruang tamu. Sontak Anneliese ketar-ketir dan setengah berlari menyusul Brian. Jangan sampai dia tertinggal jauh dan tersesat di dalam rumah besar itu. Dia itu kenapa? Marah-marah tidak jelas seperti sedang PMS saja. Cibir Anneliese kesal. Brian menekan tombol lift hingga pintunya terbuka. Pria berwajah dingin itu masuk ke dalam dan berdiri di tengah-tengah setelah menekan tombol lantai 3. Anneliese masuk ke dalam dengan ragu-ragu dan bergeser ke pojok di belakang Brian. Sudut mata Brian sempat melirik Anneliese dari pantulan dinding lift. Pria itu tersenyum kecut melihat Anneliese berdiri seperti patung di pojok lift. Melihat dari gestur Anneliese, Brian tahu bahwa sebenarnya Anneliese mulai ketakutan. Wanita itu mungkin berpikir konyol akan dieksekusi olehnya. Keduanya sampai di lantai 3 tanpa ada interaksi, sama-sama diam seperti patung. Begitu lift terbuka, Brian langsung melangkahkan kaki menuju ruangan kerjanya. Pria itu menekan beberapa angka untuk membuka ruangan tersebut. Kita tidak akan lama kan, Pak? Saya tidak enak kalau ada orang lain yang melihat dan berpikir macam-macam. Kata Anneliese yang masih berdiri di luar ruangan, sedangkan Brian sudah masuk ke dalam dan siap menutup pintu kalau sekretarisnya sudah masuk. Tidak usah banyak protes, cepat masuk. Brian melotot kesal. Kesabarannya setipis tisu, tapi mendapat sekretaris seperti Anneliese yang suka menjawab perkataannya. Setelah 30 menit, keduanya keluar dari ruang kerja Brian. Keduanya keluar sambil merapikan pakai mereka karena tadi Anneliese sempat tersandung kakinya sendiri dan hampir jatuh di dekat pintu. Untung saja ada Brian di depannya, jadi Anneliese menubruk hingga Brian menempel pada pintu. Anneliese berpegangan kuat pada jas dan kemeja Brian, itu sebabnya pakaian Brian tidak beraturan. Kamu ini sangat ceroboh. Omel Brian. Anneliese meringis takut. Maaf Pak, sepatu saya tidak bisa dikondisikan. Brian hanya melirik sebal, lalu meninggalkan lantai 3 dengan masuk ke dalam lift bersama Anneliese yang membuntutinya. Sementara itu di lantai yang sama dengan ruang kerja Brian, salah satu pekerja rumah yang kebetulan sedang mengambil sesuatu di lantai 3, tidak sengaja melihat anak majikannya keluar bersama seorang wanita dari ruang kerja. Gara-gara keduanya merapikan pakaian saat keluar dari ruangan, pekerja wanita itu jadi berpikir yang tidak-tidak. Walaupun masih tidak yakin kalau anak majikannya itu berani berbuat macam-macam di rumahnya sendiri. Terlebih pekerja itu tahu kalau Brian tidak pernah dekat dengan wanita manapun, jadi sedikit ragu kalau mereka berdua berbuat sesuatu di dalam. Nanti aku beritahu ibu dan bapak saja. Lagi pula di rumah ini banyak CCTV, kalau ibu dan bapak tidak percaya,
aku akan menyarankan mengecek CCTV. Gumamnya kemudian pergi dari sana, dengan pikiran aneh-aneh yang masih berputar di kepalanya. Pagi itu di kediaman Saka yang biasa sepi sunyi, kini menjadi sangat ramai karena sebagai keluarga memutuskan menginap. Sedangkan keluarga Juna langsung kembali ke rumahnya karena mereka harus prepare untuk liburan di Swiss. Azura, anak pertama Tasya juga memilih pulang dengan keluarga kecilnya. Mengingat bagaimana kisah Azura yang sempat mengejar Daniel, membuat suami Azura selalu menolak untuk menginap ataupun liburan bersama jika ada Daniel. Padahal Daniel sama sekali tidak peduli pada Azura. Suasana di meja makan sudah ramai, semua orang menempati kursi masing-masing dan siap sarapan bersama. Kecuali Brian yang belum terlihat sejak tadi. Brian belum bangun. Tanya Saka sang istri yang tidak melihat keberadaan putranya. Jihan menggeleng tidak tahu. Biar aku suruh Big Ani ke atas. Jihan meninggalkan kursinya untuk menghampiri Big Ani yang baru selesai menyiapkan sarapan. Bibi, boleh minta tolong panggilkan Brian. Perintahnya. Big Ani sempat diam sejenak sebelum mengiyakan perintah majikannya. Tapi saat akan pamit, Big Ani malah mengurangkan niat dan kembali mendekati sang majikan. Ibu, ada yang mau saya bicarakan soal Den Brian. Ucapnya setengah berbisik. Wajah Big Ani yang tampak takut-takut itu membuat Jihan sangat penasaran. Jangan-jangan putranya bersikap kasar pada Art di rumah mereka. Jihan akhirnya keluar dari area ruang makan dan mengajak Big Ani bicara di belakang. Bibi bicara saja, tidak usah takut-takut. Cecar Jihan. Itu Bu, bagaimana ya? Big Ani jadi ragu-ragu, khawatir mulut embernya jadi masalah besar di keluarga Saka yang sejak dulu harmonis tanpa ada skandal atau masalah apapun. Setelah didesak Jihan dan dijanjikan akan baik-baik saja, Big Ani akhirnya menceritakan apa yang semalam dia lihat di lantai 3. Raut wajah Jihan berubah, wanita itu tampak syok sekaligus marah dengan kelakuan putranya. Disuruh mengantar Anneliese pulang, malah mengambil kesempatan di saat rumah sepi. Bibi yakin. Jihan berusaha memastikan lagi, khawatir Art yang usianya 5 tahun di atasnya itu salah lihat. Saya tidak tahu pasti yang Den Brian lakukan di dalam dengan wanita itu, tapi saya benar-benar melihat mereka berdua, keluar dari ruang kerja sambil merapikan baju dan buru-buru pergi. Ibu bisa mengecek CCTV untuk memastikan. Tapi saya mohon, jangan beritahu Den Brian kalau saya yang cerita, Bu. Pinta Big Ani memohon. Bibi tidak usah khawatir, saya tidak akan membawa-bawa nama Bibi. Tapi tolong masalah ini jangan sampai didengar orang lain, cukup Bibi saja yang tahu. Saya yakin ada kesalahpahaman di sini, Brian tidak mungkin berbuat macam-macam. Ujar Jihan. Big Ani mengangguk paham. Tentu dia akan tutup mulut karena tidak tahu kejadian yang sebenarnya di dalam ruang kerja itu. Ya sudah, tolong Bibi panggilkan Brian untuk sarapan. Baik Bu. Big Ani lalu pergi ke lantai 2. Jihan tampak menghela nafas berat setelah mendengar laporan dari Artnya. Kalau sampai hal itu terjadi, tentu dia akan sangat kecewa. Bukan hanya pada Brian saja, melainkan pada Anneliese yang sudah dia anggap sebagai wanita baik. Bab 14. Semua anggota keluarga sudah selesai sarapan. Mereka memulai sarapan setelah menunggu Brian sekitar 10 menit. Kini mereka sedang berkumpul di halaman belakang. Anak-anak Flora sedang menikmati berenang di kolam yang cukup luas itu, keduanya ditemani oleh Brian. Saka dan Jihan serta Tasya dan Sean, tengah duduk di salah satu sudut halaman belakang, masih di sekitar area kolam renang. Mereka berempat terlibat obrolan ringan, sedang bernostalgia ketika mereka masih sama-sama muda. Banyak cerita lucu yang menggelitik ketika diingat lagi saat mereka sudah berusia lebih dari setengah abad. Sementara itu, Flora dan Daniel duduk di salah satu kursi tepi kolam. Keduanya terlihat sangat romantis dan mesra, tidak ada yang berubah,
masih sama seperti saat mereka menjadi sepasang kekasih. Bisa jadi karena pembawaan Daniel yang dewasa, bijak dan bisa mengayomi Flora yang usianya 9 tahun lebih muda darinya. Jadi hubungan mereka aman-aman saja. Walaupun terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil, namun tak berpengaruh pada hubungan mereka yang selalu romantis. Brian, Raina kamu apakan? Pekik Tasya dengan mata melotot tajam. Ibu dua anak itu dibuat syok sekaligus jengkel pada Brian, lantaran putrinya yang belum genap 3 tahun itu ditenggelamkan di dalam kolam sampai tidak terlihat lagi kepalanya. Sedang mengajarinya teknik pernapasan. Sahut Brian enteng. Daniel juga ikut panik, dia refleks berdiri dan berjalan ke sisi kolam renang di seberangnya untuk menghampiri putrinya. Brian lantas mengeluarkan Raina ke permukaan, sampai kepalanya terlihat. Balita itu justru terkekeh setelah ditenggelam beberapa detik oleh omnya. Mau lagi om? Pinta Raina. Bocah itu terlihat baik-baik saja, yang ada malah ingin ditenggelamkan lagi. Ryan bahkan bertepuk tangan setelah melihat adiknya berhasil menahan nafas di dalam air. No, Mami tidak mau melihat Raina seperti itu lagi. Kalau mau belajar berenang dan atur pernapasan, nanti les renang saja pada ahlinya. Kata Flora, dia juga ikut menyusul suaminya untuk mengeluarkan Raina dari kolam renang. Bisa senam jantung kalau dibiarkan berenang bersama Brian. Ayo naik, Ryan dan Raina sudah terlalu lama berenang. Pinta Daniel, dia sudah berjongkok di tepi kolam, siap-siap untuk mengangkat anak-anaknya. Brian tampak berdecak kesal melihat sepasang suami istri itu karena tidak seru sama sekali. Cek, kalian orang tua yang payah. Cibir Brian seraya mengangkat tubuh Raina dan mengerahkan pada Daniel. Dia juga melakukan hal yang sama pada Ryan. Kedua bocah itu jadi merengek lantaran dipaksa keluar dari kolam. Kamu kalau ingin mengajari anak-anak berenang, lebih baik menikah dan buat anak sendiri. Ingat umur. Cibir Flora. Brian mendengus kesal. Padahal hanya ingin mengajari keponakannya berenang, apa hubungannya dengan menikah dan buat anak? Wanita itu sangat merepotkan, apalagi kalau seperti kakak. Lebih baik aku tidak menikah. Sahut Brian mencibir. Flora melotot tak habis pikir, sepertinya jaringan saraf di otak adiknya memang ada yang salah. Bisa-bisanya Brian berpikir untuk tidak menikah. Kalau seperti ini, Flora makin curiga saja kalau adiknya memang perlu dibawa ke psikolog. Mommy, Daddy. Teriak Flora hingga membuat keempat orang yang sedang bercengkrama itu kompak menoleh. Tadi Brian bilang, katanya tidak mau menikah. Flora mengadu, lalu tersenyum mengejek pada Brian seraya menjulurkan lidahnya, dan buru-buru menggandeng Ryan pergi dari tepi kolam. Daniel yang melihat kelakuan istri, serta adik iparnya itu hanya bisa menggelengkan kepala. Walaupun sudah sama-sama dewasa, tapi kalau kumpul pasti masih sering ribut dan berdebat. Saling mencibir dan meledek satu sama lain. Putramu itu benar-benar. Jihan hanya bisa menghela nafas berat. Dia sudah tidak muda lagi, tapi dibuat stres dengan kepribadian putranya, yang berbeda dari kebanyakan laki-laki di luar sana. Padahal Jihan merasa putranya sangat sempurna. Wajah Brian cukup tampan, itu sudah pasti karena berasal dari bibit unggul dan berkualitas. Brian juga pintar, terbukti bisa mendirikan perusahaan sendiri hingga bisa sesukses ini. Postur tubuhnya bahkan bak model-model yang sering dikontrak oleh perusahaan pakaian dalam ternama. Otot-ototnya terbentuk sempurna karena rajin olahraga. Bahunya juga lebar, sudah pasti sangat nyaman dipeluk dan dijadikan tempat bersandar. Seharusnya Brian bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Sudahlah sayang, mungkin Brian masih ingin menikmati masa mudanya, biarkan saja. Aku bahkan menikah di usia 30 tahun. Perkataan Saka membuat Jihan melirik sebal. Dulu sudah sepakat akan mencarikan jodoh untuk Brian kalau usianya sudah 25 tahun,
sekarang malah terkesan membebaskan Brian tanpa mengkhawatirkan jodohnya. Tipe-tipe seperti Brian harus dijodohkan dan dipaksa menikah. Kalau tidak seperti itu, kamu juga tidak akan dinikahi oleh Saka. Ayah dan anak sama saja. Seloroh Tasya. Saka langsung memasang wajah masam pada kakaknya. Sementara itu, Jihan malah sibuk dengan pikirannya sendiri setelah mendengar ucapan Tasya. Beberapa hari kemudian, Brian turun ke bawah dengan menyeret koper dan membawa tas. Hari ini dia akan pergi ke Batam untuk beberapa hari karena urusan bisnis. Brian juga ingin mengecek proyeknya yang ada di sana. Di ruang keluarga, Jihan tampak terkejut ketika Brian menghampirinya sambil menyeret koper. Kamu berangkat sekarang? Mommy pikir nanti malam. Lain kali jangan dadakan seperti ini dong, kasih taunya. Keluh Jihan. Dia gemas sendiri dengan putranya. Baru 1 jam yang lalu Brian pulang dari perusahaan dan bilang kalau nanti harus terbang ke Batam. Jihan pikir, Brian pulang siang karena ingin istirahat dulu sebelum berangkat ke Batam. Ternyata langsung pergi lagi. Maaf, kemarin-kemarin Brian lupa ngasih tahu Mommy. Ya sudah, Brian berangkat dulu. Pesawatnya take off 40 menit lagi. Brian buru-buru pamit. Di sana hanya ada Jihan, sebab Saka masih di perusahaan. Brian masuk ke dalam pesawat kelas bisnis. Di belakangnya ada Annelise yang sedikit jaga jarak. Walaupun pada akhirnya harus duduk bersebelahan. Saat Brian memasuki pesawat, Annelise sempat melihat beberapa pramugari menyapa Brian dengan tatapan mata yang aneh. Seperti wanita-wanita yang kecentilan. Annelise hanya menggeleng pelan. Mereka belum tahu saja kalau pria berwajah tampan itu sangat aneh dan menyebalkan. Pukul 7 nanti, kita ada undangan makan malam dari Pak Halim. Ujar Brian sesaat setelah pesawat lepas landas. Annelise memutar malas bola matanya. Pak Brian kenapa tidak bilang dari kemarin? Saya tidak bawa baju selain baju kerja dan baju santai. Protes Annelise refleks. Tidak mungkin dia menghadiri undangan makan malam menggunakan baju kerja, apalagi baju santai. Setidaknya harus pakai baju semi-formal yang sopan. Kenapa kamu jadi protes ke saya? Pak Halim baru mengabari saat kita baru sampai bandara. Brian tak kalah sewot menjawab perkataan Annelise. Wanita berambut panjang itu menghela nafas memilih diam untuk tidak memancing amarah Brian. Untuk makan malam nanti, Annelise dipastikan memakai baju kerja. Sebab dia tidak akan punya waktu untuk membelinya. Mereka akan tiba di Bandara Batam pukul 6, masih ada waktu 1 jam untuk perjalanan ke hotel, bersiap dan pergi ke tempat undangan makan malam. Bab 15. Jihan tengah duduk di tepi ranjang ketika menerima panggilan telepon dari Juna. Wanita parubaya itu tampak menyimak aduan Juna dengan serius. Ada perasaan kaget sekaligus senang ketika mendengar penuturan Juna. Tapi kamu yakin itu mereka? Tanya Jihan memastikan, sebab dia takut kecewa kalau ternyata tidak sesuai kenyataan. Penglihatanku masih sangat normal, aku tidak salah lihat. Sahut Juna yakin. Jihan kemudian mengakhiri sambungan teleponnya, setelah mendapatkan informasi dari adiknya. Kabar itu harus segera disampaikan pada Saka. Mas Saka, Jihan berteriak dari tempatnya duduk. Matanya menatap ke arah pintu kamar mandi karena Saka ada di dalam. Saka yang sedang mencuci wajahnya, buru-buru keluar dari kamar mandi karena mendengar teriakan Jihan. Jantungnya sudah bergemuruh, takut terjadi sesuatu pada istrinya yang terdengar panik karena teriak-teriak. Pria berusia lebih dari setengah abad itu setengah berlari menghampiri istrinya. Untung saja Saka masih rajin olahraga, jadi stamina dan kesehatannya terjaga. Di usia yang terbilang sudah sepuh, Saka masih terlihat gagah dengan postur tubuh yang tegap dan atletis. Jihan, kamu membuatku kaget saja. Saka menghela nafas lega karena melihat istrinya baik-baik saja.
Ada apa? Sebelah tangannya menyentuh wajah Jihan, dan memandanginya dengan tatapan penuh cinta, yang tidak pernah berubah sejak dulu. Waktu dan usia yang menua, tak membuat cinta di hati Saka pudar. Dia sudah terkontrak bucin pada istrinya untuk seumur hidup. Jihan malah terkekeh melihat wajah panik Saka ketika menghampirinya. Kalau ingat dengan perjalanan cintanya dengan Saka yang unik itu, Jihan selalu merasa bersyukur karena akhirnya bisa hidup bersama sampai detik ini. Tadi Juna telepon, katanya dia sempat melihat Brian dengan Annelise di bandara. Tutur Jihan senang. Dia sudah punya asumsi sendiri, berpikir kalau Brian dan Annelise diam-diam berkencan di belakangnya, sampai harus pergi ke Batam hanya berdua. Walaupun Jihan tahu kalau Brian ada urusan bisnis di sana, setidaknya ada sedikit harapan kalau putranya berkencan dengan Annelise karena hanya pergi berdua. Sayang, ternyata mereka hanya pergi berdua. Felix tidak ikut. Juna tidak melihat ada Felix di sana. Apa sebenarnya Brian dan Anne punya hubungan? Tuturnya antusias. Saka mengangkat kedua bahunya, dia tidak berani mengiyakan ataupun mengambil kesimpulan dari penuturan Juna. Karena pergi berdua bukan berarti ada hubungan spesial. Terlebih status Brian dan Annelise adalah atasan dan sekretaris. Rasanya sangat wajar kalau mereka pergi berdua untuk urusan pekerjaan. Jihan, putra kita belum terlalu tua. Kamu tidak usah mengkhawatirkan jodohnya, apalagi sampai menggebu-gebu seperti ini karena ingin melihat Brian dan Anne bersatu. Saka membelai lembut kepala sang istri agar lebih rileks. Akhir-akhir ini Saka selalu melihat istrinya, terlalu tegang dan khawatir memikirkan masa depan putranya. Aku hanya seorang ibu yang sedang khawatir putranya salah jalan. Itu sebabnya aku ingin melihat putra kita dekat dengan wanita. Jihan menghela nafas berat. Bagaimana tidak khawatir kalau sampai sekarang belum pernah melihat Brian dekat dengan wanita manapun. Bagaimana kalau putranya suka batang, siapa yang tidak akan malu? Tentu nama orang tua dan keluarga yang tercoreng. Mas, kamu ingat kejadian di lantai 3 yang waktu itu aku ceritakan? Aku belum sempat melihat CCTV, bagaimana kalau kita lihat sekarang? Tiba-tiba Jihan ingat untuk mengecek CCTV, dia ingin melihat apa saja yang dilakukan Brian dan Anne ketika pergi dan kembali dari ruang kerja. Saka tidak banyak berkomentar, dia langsung menyetujui permintaan Jihan untuk melihat CCTV. Pria berbadan tinggi itu kemudian mengambil tablet miliknya di atas meja. Keduanya memutar rekaman CCTV tepat 3 hari yang lalu. Di dalam kamar hotel, Annelise beberapa kali jalan mondar-mandir di depan cermin. Dia ingin memastikan baju yang dia pakai tidak salah, kostum untuk menghadiri undangan makan malam dari salah satu pebisnis di Batam. Kenapa juga aku tidak membawa pakaian semi-formal? Annelise menggerutu sendiri. Persiapannya sangat kurang, mungkin karena sudah malas di awal. Padahal tidak ada dalam agenda kalau dia harus ikut ke Batam, tapi tiba-tiba diminta ikut oleh bosnya yang super dingin. Drur, drur. Mata Annelise refleks melirik ponselnya yang bergetar di atas meja rias. Ada chat masuk dari Brian. Buru-buru Annelise membacanya. Aku tunggu di depan, jika kamu tidak keluar lebih dari semenit, berangkat sendiri saja pakai taksi. Mata Annelise membelalak sempurna setelah membaca chat dari Brian. Bosnya itu selain dingin, juga super tega dan tidak punya hati. Annelise menyambar tas kecilnya, dia berlari kecil untuk keluar dari kamar agar tidak terlambat. Brian adalah orang yang tidak pernah main-main dengan ucapannya. Kalau sudah bilang A, sampai kapanpun tidak akan berubah menjadi B. Annelise sedikit ngos-ngosan ketika keluar dari kamarnya. Brian yang juga baru keluar dari kamar, hanya melirik Annelise sekilas. Pria yang memakai setelan jas itu memasang wajah datar, lalu beranjak begitu saja tanpa basa-basi mengajak Annelise. Sabar Anne, manusia langka seperti itu belum waktunya punah. Gumam Annelise sambil menahan rasa dongkol di hatinya.
Sikap Brian tidak ada ramah-ramahnya sama sekali. Anneliese jadi sungkan untuk bersikap santai padanya. Seperti ada pembatas tebal antara bawahan dan atasan. Setelah menempuh perjalanan kurang dari 15 menit dalam keheningan tanpa suara, keduanya akhirnya sampai di salah satu restoran mewah milik pebisnis yang mengundang Brian makan malam. Keduanya disambut ramah oleh pelayanan, lalu diantar ke ruangan VIP setelah memberitahu ada janji dengan Pak Halim. Begitu masuk, Brian tampak terkejut lantaran di dalam ruangan itu hanya ada Pak Halim bersama wanita muda yang Brian tahu adalah anak dari Pak Halim itu sendiri. Brian pikir, undangan makan malam ini akan dihadiri beberapa rekan bisnis. Anneliese juga gak kalah terkejut, tapi lebih tepatnya terkejut lantaran datang di momen yang salah. Dia yakin acara makan malam ini telah direncanakan dengan baik oleh Pak Halim. Terlebih ketika melihat tatapan tak suka dari wanita muda di samping Pak Halim. Selamat datang di Batam. Terima kasih karena bersedia menyempatkan waktu untuk makan malam bersama. Ujar Pak Halim ramah. Kenalkan, ini putri bungsu saya. Dia baru menyelesaikan kuliahnya. Wanita itu langsung menyalurkan tangan pada Brian, seraya melempar senyum dan tatapan gonit. Aku Bella, salam kenal Kak Brian. Ucapnya dengan suara yang terdengar si buat-buat. Brian hanya menjawab singkat dengan menyebutkan nama. Wajahnya Brian sudah menunjukkan aura tidak nyaman. Dia paling tahu sifat-sifat wanita yang sedang berusaha menarik perhatiannya. Aku mendengar banyak hal dari Papa tentang Kak Brian. Kakak sangat keren bisa mendirikan perusahaan di usia muda. Pujinya dengan wajah full senyum. Nama Bella memang meresahkan. Anneliese membatin dalam hati, sambil memperhatikan gerak-gerik Bella yang tidak ada malu-malunya di depan pria. Terima kasih. Pak Halim, bisa kita mulai makan malamnya. Pacar saya sepertinya kurang nyaman. Ujar Brian sambil melirik Anneliese. Anneliese membulatkan mata. Brian bicara seolah dia adalah kekasihnya. Bosnya itu benar-benar tidak berperasaan karena menumbalkannya. Pacar. Aku pikir dia sekretaris. Dia terlihat seperti sekretaris. Seloroh Bella sambil menatap remeh pada Anneliese. Sekretaris sekaligus pacar, kami berencana menikah dalam waktu dekat. Brian tiba-tiba menggenggam tangan Anneliese di atas meja. Pria itu juga memberikan kode dengan senyuman yang terlihat menggelikan di mata Anneliese. Sebab baru kali ini Brian tersenyum manis dan teduh seperti itu. Dia punya bakat terpendam, aktingnya totalitas sekali, padahal spontan. Gumam Anneliese. Anneliese memilih diam dan mengikuti alur dari Brian. Dia paham kalau Brian hanya pura-pura, agar tidak didekati Bella yang terlihat jelas menunjukkan ketertarikan padanya. Itu sebabnya Anneliese pasrah saja ketika diajak akting oleh Brian.